Malam di kota kecil itu terasa lengang, hanya cahaya lampu jalan yang redup menemani deretan pedagang kaki lima di sepanjang trotoar. Aroma bakaran sate, gorengan, dan kopi hitam bercampur jadi satu, memenuhi udara. Beberapa warung tampak ramai dengan suara tawa pembeli, kursi penuh, piring-piring beradu, sementara di sudut jalan, ada satu warung sate ayam yang justru sepi bagai tak dianggap. Warung itu milik Pak Sarman, pria berusia 40-an dengan wajah tirus dan keringat membasahi pelipisnya. Tangannya cekatan membolak-balik tusukan sate di atas arang, asap mengepul, sesekali membuat matanya perih. Ia tersenyum ramah pada siapapun yang lewat, mencoba menarik pembeli dengan sapaan, namun hanya sedikit yang berhenti. Beberapa pengendara motor hanya melirik sebentar, lalu melaju menuju warung sate lain yang lebih ramai. Sate milik Pak Sarman, meski rasanya cukup enak, entah mengapa tak banyak diminati. Malam demi malam, sate yang ia bakar sering tersisa, terpaksa dibawa pulang, bahkan terkadang basi begitu saja. Pak Sarman menarik napas panjang. Ya Allah, sampai kapan begini? Gumamnya lirih, sambil menatap kursi-kursi kosong di warungnya. Ia ingat kebutuhan di rumah, istrinya yang sakit-sakitan, anak-anak yang butuh biaya sekolah, dan utang yang makin menumpuk. Sementara itu, dari kejauhan, terlihat warung sate pesaingnya penuh sesak, pelanggan rela antre panjang. Tawa riang dari sana menusuk telinga Pak Sarman, memunculkan rasa iri bercampur putus asa. Malam itu, ia menutup warung lebih awal. Sisa sate ia bungkus seadanya, dibawa pulang dengan langkah berat. Hatinya gelisah, harus ada jalan keluar, pikirnya. Namun ia tak tahu, keputusan yang akan diambil kelak bakal mengubah hidupnya selamanya. Rumah Pak Sarman berdiri sederhana di pinggir kampung, berdinding papan yang mulai rapuh dimakan usia. Lampu minyak masih jadi penerang utama karena listrik sering menunggak. Malam itu ia pulang dengan wajah letih, membawa bungkusan sate yang tak laku. Di ruang tengah, istrinya, Bu Sarmi, sedang terbaring di tikar tipis. Batuknya terdengar berat. Melihat suaminya datang, ia tersenyum tipis meski wajahnya pucat. "Gimana dagangannya, Men?" tanyanya pelan. Pak Sarman hanya menghela napas, meletakkan bungkusan sate di meja. "Masih sama, Mi, sepi. Tinggal sisa ini." Anak-anak mereka, Rini dan Jono, segera mendekat. Rini yang masih duduk di bangku SMP mencoba tersenyum, meski jelas ada kekecewaan. "Gak apa-apa, Pak. Besok pasti laku." Namun kata-kata penghiburan itu justru membuat hati Pak Sarman makin perih. Ia tahu, anaknya butuh uang untuk bayar buku sekolah, sementara utang di rentenir sudah menumpuk. Si Jono, anak bungsu yang baru kelas 3 SD, bahkan sering menahan diri untuk tak meminta jajan, karena tahu kondisi orang tuanya. Malam itu Pak Sarman tak bisa tidur. Ia duduk termenung di depan rumah, menatap langit gelap. Dalam benaknya berputar pikiran tentang jalan keluar. Jualan sate sudah bertahun-tahun ia jalani, tapi hasilnya tak pernah lebih baik. Kalau terus begini, bisa-bisa keluarganya makin terpuruk. Di tengah kegundahannya, datang seorang pria tua berjalan perlahan, tongkat di tangan. Wajahnya asing, tapi tatapannya menusuk. "Sampean kelihatan susah pikiran," katanya sambil menyeringai. Pak Sarman kaget. "Iya, Pak, begitulah nasib pedagang kecil. Rezeki serat." Orang tua itu duduk di sampingnya tanpa diundang. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kromo, seorang yang katanya paham jalan pintas mencari rezeki. Dengan suara berbisik, ia mulai bercerita tentang penglaris dagangan, cara gaib yang bisa membuat warung selalu ramai. "Kalau sampean mau, sate sampean bakal diserbu pembeli tiap malam. Uang ngalir deras. Tapi, tentu ada syaratnya," ujar Mbah Kromo dengan mata berkilat. Pak Sarman tercekat. Hatinya bergejolak antara penasaran dan takut. Ia teringat wajah istrinya yang sakit, anak-anaknya yang butuh biaya. Rasa putus asa membuatnya mendengarkan lebih jauh, meski dalam hati kecil ia sadar, jalan yang ditawarkan bukan jalan biasa. Malam itu, benih keputusan besar mulai tumbuh dalam hatinya, keputusan yang akan menuntunnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, bayangan pertemuan dengan Mbah Kromo terus menghantui benak Pak Sarman. Kata-kata, warung ramai pembeli, seolah jadi janji manis yang menempel kuat. Sepanjang hari ia mencoba mengusir pikiran itu, tapi semakin dihindari, semakin menekan hatinya. Sore menjelang, saat ia sedang menyiapkan tusukan sate,
Mbah Kromo muncul lagi. Kali ini ia membawa sebuah bungkusan kain hitam kecil. Kalau sampean benar-benar ingin rezeki lancar, malam ini waktunya. Tapi ingat, jangan pernah main-main. Sekali masuk, sampean tak bisa mundur. Pak Sarman terdiam, keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia memandang wajah istrinya yang pucat, anak-anak yang menatap penuh harap. Akhirnya, dengan suara lirih ia berkata, "Saya siap, Mbah." Malam itu, di bawah pohon besar dekat sungai tua, ritual dimulai. Mbah Kromo menyalakan dupa, membaca mantra dengan bahasa yang tak dimengerti. Ia menyuruh Pak Sarman menaruh sate pertama yang sudah dibakar di atas daun pisang, lalu meletakkannya di tepi sungai. Ini untuk mereka. Jangan pernah lupa, setiap malam sate pertama harus diberi makan ke yang tak kasat mata. Pak Sarman menurut dengan gemetar. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat dedaunan bergetar, dan sekelebat bayangan hitam melintas di permukaan air. Jantungnya berdetak keras, tapi ia berpura-pura tenang. "Mulai besok, sampean akan melihat perubahan," kata Mbah Kromo dengan suara berat. "Tapi jangan lupa syaratnya. Kalau lupa, mereka akan menagih dengan cara lain." Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Baru saja warung dibuka, sudah ada beberapa pembeli datang. Setengah jam kemudian, antrean makin panjang. Orang-orang berdesakan, semua ingin sate Pak Sarman. Bahkan ada yang rela menunggu lama meski warung lain sepi. Pak Sarman melayani dengan perasaan campur aduk, kaget, senang, sekaligus takut. Malam itu, dagangannya habis total, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Uang menumpuk di kaleng kecil, membuat tangannya gemetar saat menghitung. Di balik senyum puas, ada bisikan kecil di hatinya. Apakah ini jalan yang benar? Namun keraguan itu tenggelam oleh rasa lega. Untuk pertama kali, ia pulang membawa kabar baik bagi keluarganya. Beberapa minggu berlalu, warung sate Pak Sarman berubah drastis. Jika dulu kursi-kursinya kosong, kini setiap malam selalu penuh. Bau sate bakar dari warungnya seakan lebih menggoda dibanding yang lain. Orang-orang rela antre panjang, bahkan sampai berdiri di pinggir jalan menunggu giliran. "Wah, sate Pak Sarman memang beda rasanya," kata seorang pembeli sambil menjilat jari. "Betul, selalu bikin nagih. Entah bumbunya apa, tapi mantap sekali," sahut yang lain. Komentar seperti itu sering terdengar, meski kadang Pak Sarman sadar, ia tak mengubah resep sama sekali. Anehnya, meski kadang ia memasak dengan daging ayam yang agak kurang segar, pembeli tetap memuji enak. Seolah lidah mereka tertipu sesuatu yang tak wajar. Setiap malam, ia tak pernah lupa meletakkan satu tusuk sate pertama di piring kosong di pojok warung, seolah ada pembeli gaib yang selalu menunggu. Kadang ia melihat sudut matanya menangkap bayangan hitam duduk di kursi itu, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Rezeki pun mengalir deras. Dalam hitungan bulan, ia bisa melunasi semua utang ke rentenir. Ia membeli motor baru, memperbaiki rumah yang dulu rapuh, bahkan mulai menabung untuk masa depan anak-anaknya. Tetangga yang dulu meremehkan kini memuji, bahkan iri dengan keberhasilannya. Namun, di balik senyum dan keberhasilan, ada keganjilan yang sulit diabaikan. Beberapa pelanggan pernah bercerita melihat sosok tinggi besar berdiri di belakang warung saat mereka makan. Ada juga yang mengaku mendengar suara tertawa lirih ketika sate pertama diletakkan di meja kosong. Pak Sarman selalu menepis. "Ah, mungkin cuma halusinasi," ujarnya, meski dalam hati ia tahu itu adalah bagian dari perjanjian. Di rumah, keluarganya pun merasakan dampaknya. Rini kini bisa melanjutkan sekolah tanpa pusing biaya, bahkan mulai bercerita ingin kuliah suatu hari nanti. Jono yang masih kecil senang karena bisa jajan lagi tanpa harus menahan keinginan. Bu Sarmi, meski sakitnya belum sembuh total, setidaknya tidak terlalu stres soal uang. Namun, kebahagiaan itu selalu bercampur rasa was-was. Setiap kali malam tiba dan ia menaruh sate di piring kosong, bulu kuduknya meremang. Terutama ketika ia melihat asap sate itu tidak naik ke udara, melainkan seperti tersedot ke ruang gelap di sebelahnya. Pak Sarman mencoba menenangkan diri. Yang penting keluarga bisa bahagia. Yang penting anak-anak bisa hidup lebih baik, pikirnya. Ia tidak tahu, masa kejayaan ini hanyalah pintu menuju cobaan yang jauh lebih berat. Awalnya, semuanya terasa sempurna. Uang mengalir, dagangan selalu laris, dan kehidupan keluarga Pak Sarman berangsur membaik. Namun perlahan,
tanda-tanda aneh mulai muncul. Bu Sarmi, istrinya, yang sebelumnya hanya sakit ringan, tiba-tiba jatuh sakit lebih parah. Tubuhnya makin kurus, wajah pucat, dan sering mengigau di malam hari. Ada yang duduk di sudut kamar, tinggi besar, matanya merah, begitu ucapnya lirih sambil ketakutan. Pak Sarman mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri bergetar. Ia tahu, apa yang dilihat istrinya mungkin bukan halusinasi semata. Bukan hanya itu. Rini, anak sulungnya, mendadak jatuh sakit. Dokter tak bisa menjelaskan sebabnya. Tidak ada penyakit yang jelas, tapi tubuhnya lemah dan sering pingsan. Jono, si bungsu, mulai sering menangis ketakutan setiap malam. Katanya ada bayangan hitam yang berdiri di depan jendela. Pak Sarman resah. Ia mulai dihantui mimpi buruk. Sosok hitam raksasa selalu datang menagih janji. Dalam mimpinya terdengar suara berat, sudah waktunya. Tumbalmu belum kau serahkan. Suatu malam, ketika sedang membereskan warung, Mbah Kromo muncul kembali. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dibanding pertama kali. Sampean senang, kan? Sekarang warung ramai? Semua itu ada harganya, men. Ingat perjanjian? Kau kira mereka memberi cuma-cuma? Pak Sarman tercekat. Apa maksudnya, Mbah? Awalnya memang cukup sate pertama. Tapi lama-lama mereka menuntut lebih. Tumbal darah. Kalau tidak kau berikan, mereka akan ambil sendiri. Darah Pak Sarman terasa membeku. Tumbal, manusia, suaranya nyaris tak keluar. Mbah Kromo tersenyum tipis. Bisa hewan dulu, ayam, kambing. Tapi cepat atau lambat, keluarga dekatmu yang akan mereka incar. Itulah jalan pesugihan. Pak Sarman terdiam. Hatinya berkecamuk antara ketakutan dan keputusasaan. Ia tak mungkin mengorbankan orang yang ia sayangi. Namun jika menolak, apa yang sudah ia miliki bisa hilang, bahkan nyawanya bisa jadi taruhannya. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh di sekitar warung, bisikan samar, tawa lirih, bahkan langkah kaki yang tak terlihat pemiliknya. Sate pertama yang ia letakkan di piring kosong selalu lenyap tanpa jejak. Dan makin lama, ia melihat noda merah seperti darah tertinggal di piring itu. Sementara itu, kesehatan Rini semakin memburuk. Bu Sarmi pun makin sering tak sadarkan diri. Dalam hati, Pak Sarman sadar, inilah harga dari kejayaan yang ia terima. Rezeki melimpah, tapi kebahagiaan keluarga digerogoti perlahan. Ia mulai menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Perjanjian sudah terikat, dan sesuatu di luar nalar terus menagih bayaran. Malam-malamnya kini bukan lagi penuh rasa syukur, melainkan diliputi ketakutan. Setiap kali suara angin berdesir, ia merasa ada sosok yang berbisik. Waktunya sudah dekat. Hari-hari penuh kecemasan akhirnya sampai pada puncaknya. Rini, anak sulung Pak Sarman, yang selama ini sakit tanpa sebab jelas, tiba-tiba meninggal dunia di suatu malam. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, seolah tertidur panjang tanpa bangun lagi. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Tangis pecah di rumah sederhana itu. Bu Sarmi meraung histeris, tubuhnya yang lemah nyaris tak sanggup berdiri. Jono menatap tubuh kakaknya dengan mata sembab, sementara Pak Sarman hanya bisa terduduk kaku, air mata jatuh tanpa suara. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kematian biasa. Ia teringat bisikan gaib, janji tentang tumbal, dan ancaman yang pernah ia dengar. Sejak itu, kehidupan rumah tangganya makin hancur. Bu Sarmi yang tak kuat menanggung duka akhirnya jatuh sakit parah. Dalam beberapa bulan, ia pun menyusul Rini, meninggalkan Pak Sarman dengan anak bungsunya yang ketakutan setiap malam. Desa mulai bergunjing. Orang-orang berbisik bahwa sate Pak Sarman memang enak, tapi ada sesuatu di baliknya. Ada yang mengaku melihat sosok tinggi besar berdiri di dekat warungnya, ada pula yang bilang sate itu tak pernah basi meski dibiarkan semalaman. Kabar angin semakin liar, warung sate itu konon memakai pesugihan. Pak Sarman mencoba menepis gosip itu, tetap membuka warung seperti biasa. Dan benar, pembeli tetap ramai. Uang masih mengalir deras. Tapi di balik keramaian itu, ia merasa semakin kesepian. Apa artinya kekayaan jika keluarga satu persatu diambil? Setiap malam ia dihantui rasa bersalah. Saat menaruh sate pertama di piring kosong, ia melihat jelas darah menetes dari tusukan sate itu, padahal tak ada luka.
Kadang ia mendengar suara Rini memanggil lirih, "Bapak, kenapa Bapak biarkan aku pergi?" Tidur pun tak pernah tenang. Dalam mimpi, sosok hitam menagih terus. Kali ini lebih mengerikan, dengan taring panjang dan mata menyala merah. "Kau sudah terikat. Tak ada jalan keluar. Kau akan menyerahkan semuanya, satu persatu, sampai akhirnya giliranmu sendiri." Pak Sarman terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi seluruh badannya. Ia sadar, ia telah masuk terlalu jauh. Jalan pintas yang ia ambil kini berubah menjadi jurang yang siap menelannya. Malam-malam berikutnya, ia hanya bisa menatap anak bungsunya, Jono, dengan hati ketakutan. Apakah kelak giliran dia yang jadi korban? Pikirnya ngeri. Malam itu, angin berhembus kencang, langit mendung tanpa bintang. Pak Sarman membuka warungnya seperti biasa, meski hatinya sudah hampa. Jono ia titipkan ke rumah tetangga, takut anak itu ikut jadi korban. Warung sate tampak ramai, pembeli berdesakan seperti biasa. Namun entah mengapa, malam itu wajah-wajah mereka terasa asing. Tatapan mata mereka kosong, seolah hanya bayangan. Saat Pak Sarman menaruh sate pertama di piring kosong, kursi itu bergoyang sendiri, dan dari sudut matanya ia melihat jelas, sosok hitam besar duduk di sana, tersenyum menyeramkan. Tiba-tiba, arang di tungku menyala lebih besar dari biasanya. Api menjilat tinggi, panasnya menyengat tak wajar. Para pembeli satu persatu menghilang begitu saja, lenyap bagai asap. Warung mendadak sunyi, hanya ada Pak Sarman dan makhluk itu. "Waktumu sudah habis," suara berat bergema. Pak Sarman menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Api semakin besar, membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar, namun ia tak bisa bergerak. Jeritannya menggema malam itu, lalu hening. Keesokan paginya, warga menemukan warung sate hangus terbakar, namun anehnya, hanya tubuh Pak Sarman yang gosong, sementara meja, kursi, dan barang lain utuh. Sejak hari itu, warung itu dibiarkan kosong, dianggap angker. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Sejak kematian Pak Sarman, warung sate itu terbengkalai. Meja dan kursi dibiarkan berdebu, tungku arang sudah lama dingin. Namun orang-orang masih sering bercerita, kadang ada bau sate terbakar yang muncul tiba-tiba dari warung itu, atau terdengar suara tusukan sate beradu tanpa ada siapapun di sana. Warga percaya, warung itu menjadi saksi bahwa jalan pesugihan hanya memberi kejayaan sesaat, lalu menagih dengan harga yang jauh lebih mahal. Rezeki memang datang, tapi bersama dengannya, keluarga, kebahagiaan, dan akhirnya nyawa harus dibayar. Kisah Pak Sarman pun menjadi pelajaran pahit bagi masyarakat sekitar. Mereka kini lebih berhati-hati ketika tergoda jalan pintas. Banyak yang mengatakan, kalau mau dagangan laris, usahakan dengan doa, kerja keras, dan kesabaran. Jangan sampai terjerumus, seperti Sarman. Hikmahnya dari kisah ini adalah rezeki yang halal mungkin datang perlahan, tapi membawa berkah dan ketenangan. Sementara rezeki dari jalan gelap akan selalu menuntut tumbal, menggerogoti jiwa hingga tak tersisa. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.